Nah, itulah pentingnya kita mengerti tentang pedoman komunitas ya. Kali ini saya mendatangkan narasumber, salah seorang YouTuber dahsyat yang pernah dahsyat dulu, tapi dia menjadi pemula lagi gara-gara melanggar salah satu pedoman kita. Beliau bernama Om Oke. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah. Silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Om Oke. Dulu saya pernah punya channel namanya Om Oke. Subscribernya berapa? 289.000. Mantap. 289.000 waktu itu. Dulu saya YouTube itu yang ada di otak saya hanya saya ingin semua kegiatan saya terekam, tidak bisa terhapus. Mulai tahun berapa itu? Itu mulai tahun 2013. Akhirnya saya pilih YouTube. Yang ada di otak saya, kalau saya bisa nge-YouTube itu sepertinya keren gitu. Cuman itu saja. Jadi tidak mengharapkan gaji ya? Hanya untuk inventaris saja disimpan dalam suatu YouTube gitu ya? Waktu itu saya nggak ngerti kalau YouTube itu menghasilkan malah. Dan saya nggak tahu perkembangannya YouTube saya itu bagaimana, saya nggak tahu. Sampai suatu ketika saya ketemu dengan seorang teman bimbingan saya ya? Ya, seorang teman YouTuber Mas Yeye. Nah, itu bilang begini ke saya. Sampai itu apa Mas? Videonya penontonnya banyak, subscribe-nya banyak, tapi nggak punya iklan. Asik nih. Dia bilang gitu, kaget saya kaget. Kagetnya tuh, terus saya bilang, loh, YouTube itu sudah tak daftarkan. Saya bilang, loh kalau YouTube-nya sudah daftarkan, itu pasti ada iklannya Mas. Oh gitu ya. Terus, akhirnya saya lari ke adik saya, karena dia bisa IT, dapat dimonetes. Yang luar biasanya pas gajian itu. Ya singkat cerita begini ya. Nah, Om Oke ini dulu nggak tahu tentang YouTube. YouTube hanya dipakai untuk media inventaris ya. Penyimpanan video-video. Nah, dalam suatu perjalanan hidup, Om Oke ini kenal dengan seorang tabib ya, atau orang yang bisa menyembuhkan. Ya. Dia juga salah satu orang yang punya nama juga di Jawa Timur. Mohon maaf kita nggak menyebutkan nama. Jadi aktivitas beliau untuk menyembuhkan tadi dijadikan video, dimasukkan YouTube, hanya sesimpel itu. Kemudian kebetulan ya ini rezekinya Om Oke juga. Beliau ketemu dengan bimbingan saya namanya Yeye Yulianto. Dia mengasih tahu jalannya dan alhamdulillah bisa menjadi YouTuber dahsyat dan kajian. Monggo dilanjut. Singkat cerita, saya nggak tahu kenapa tiba-tiba video saya tidak bisa saya buka. Ada email dari YouTube karena bahasanya bahasa Inggris. Saya kan orang Indonesia, jadi nggak bisa bahasa Inggris. Saya raja, tapi yang saya lihat di email itu banyak menyebutkan video-video yang kata-katanya saya nggak kurang paham saya. Nah, itu terjadi 4 kali saya dapat email. Waktu dapat email pertama itu sebetulnya saya sudah menghubungi master, tapi karena beliau sibuk, tahu dulu itu susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Kemudian setelah bertemu benar-benar sudah nggak bisa saya buka itu, baru saya ketemu master, saya datang ke sini, sudah tidak bisa diselamatkan. Itulah perlunya kita mengetahui teknik di YouTube. YouTube itu luar biasa banget, banyak aturan yang harus kita taati. Itu harus dipelajari. Selama perjalanan Om Oke ini seperti yang saya bilang tadi, ambil gambar, ambil video tabib tersebut. Ya. Dan alhamdulillah videonya viral. Ya. Dan beberapa gajian juga ya lumayan besar, lebih dari 100-200 juta itu kalau di total ya. Lebih. Nah, akan tetapi ternyata beliau melakukan pelanggaran, salah satu pelanggaran pedoman komunitas, yaitu peniru identitas. Karena channelnya Om Oke ini memakai namanya beliau. Udah, itu channelnya nama saya sendiri. Isinya videonya beliau. Tapi kan di dalam judul dan review kebanyakan menyebut nama beliau. Nah, di situ yang disebut sebagai pelanggaran pencuri identitas. Nah, sama halnya kalau kita membuat konten, membuat video, kita bukan artis, tiba-tiba pakai namanya artis dan lain-lain, kita tanpa seizin, itu disebut sebagai pencuri identitas. Salah satu subpasal dari pedoman komunitas yang dilarang. Akhirnya karena telat, dalam 3 minggu ada 4 email berbahasa Inggris dan tidak beliau mengerti,
Ya alhasil waktu saya lihat email yang terakhir bahwa channel Anda tidak bisa digunakan lagi, alias sudah diblokir. Mungkin ada motivasi buat YouTuber pemula yang ada di sana? Oke, jadi menurut saya buat YouTuber pemula harus tetap semangat, harus cayu, harus nekat. Jangan pantang menyerah ya. Pelajari aturan di YouTube karena YouTube itu sangat ketat banget, aturannya sangat ketat. Paling tidak sedikit banyak harus mempelajari itu ya. Terus jangan lupa tonton channel YouTuber Dahsyat. Di sana banyak sekali metode-metode, terus banyak sekali keterangan bagaimana caranya meng-YouTube. Saksikan aja YouTuber Dahsyat. Channel YouTuber Dahsyat memang sengaja saya buat real. Nah, tidak hanya berdasarkan dari pengalaman saya, tapi pengalaman bimbingan saya. Ya. Tapi yang pasti subscribe juga channel saudara saya ini, Eko Khairul Amri dan Sinergi Official. Sekarang jadi terasa banget bagaimana memulai rasanya jadi YouTuber. Karena seperti yang saya bilang tadi, tujuan awal adalah iseng sebagai inventaris, ternyata bisa menjadi besar secara instan, tidak pernah merasakan menjadi YouTuber pemula. Saat diblokir, dipecat dari YouTube, sekarang merasakan jadi pemula, susahnya menjadi pemula seperti kita ini. Seperti biasa, di sebelah atas bawah ada video yang bermanfaat buat Anda. Jangan lupa disaksikan juga. Semoga sukses YouTuber Indonesia, YouTuber Jawa Timur, dan salam YouTuber Dahsyat.